Ya, topiknya masih terkait probabilitas, lebih tepatnya distribusi probabilitas diskret. Jadi ini merupakan materi lanjutan ya, atau menjadi part dari probabilitas. Distribusi probabilitas ini merupakan bagian atau menjadi part dari probabilitas yang kita sudah bahas minggu lalu. Nah, distribusi probabilitas itu pada dasarnya ada dua ya, yang kita bahas hari ini spesifiknya ke distribusi probabilitas diskret ya. Sedangkan minggu depannya nanti kita akan bahas ke distribusi probabilitas kontinu ya. Apa bedanya sebentar di materi akan dijelaskan juga, tapi sebenarnya kalau kita lihat kunci atau perbedaannya di data yang kita gunakan ya. Kalau diskret sudah jelas merupakan data yang merupakan bilangan bulat ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau distribusi probabilitas kontinu nanti itu lebih banyak pakai bilangan pecahan ya, atau bilangan desimal ya, misalnya 0,1, 0,2, 0,3 seperti itu. Nah, itu perbedaan mendasar antara distribusi probabilitas diskret dan distribusi probabilitas kontinu. Oke, kita masuk ke distribusi probabilitas dulu ya. Sebelum kita masuk ke spesifik terkait distribusi probabilitas diskret, kita bicara dulu distribusi probabilitas. Sebenarnya kalau Anda ingat kembali materi di awal perkuliahan terkait distribusi frekuensi, maka distribusi probabilitas itu punya kesamaan dengan distribusi frekuensi. Kesamaannya adalah keduanya itu merangkum terjadinya suatu peristiwa. Ya, contoh misalnya distribusi probabilitas kemarin, distribusi frekuensi yang lalu kita bahas hasil pertanian Pak Umbu ya misalnya, yang kita pakai terus sampai ke pertemuan ke berapa itu 10 ya kalau tidak salah. Nah, sedangkan distribusi probabilitas itu juga sama, dia merangkum terjadinya peristiwa. Namun perbedaannya kalau distribusi frekuensi itu merangkum kejadian yang sudah terjadi, ya, merangkum peristiwa yang sudah terjadi atau benar-benar terjadi. Sedangkan distribusi probabilitas itu berisikan peluang atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Ya, jadi itu letak perbedaannya. Sedangkan persamaannya ya sama-sama merangkum terjadinya peristiwa. Hanya saja distribusi probabilitas itu merangkum peristiwa yang belum terjadi atau kemungkinan suatu peristiwa itu terjadi. Sedangkan ya untuk distribusi frekuensi itu merekam atau berisikan peristiwa yang sudah terjadi. Nah, di situ bedanya. Nah, terus dalam distribusi probabilitas nanti kalian akan lebih banyak mengenal istilah variabel random dan ruang contoh. Nah, ini kalau jelaskan secara konsep ini di awan-awan semua kalian pasti, karena variabel random itu kalau secara definisi suatu fungsi yang nilainya berupa bilangan nyata yang ditentukan setiap unsur dalam ruang contoh. Sedangkan ruang contoh atau sample space itu adalah himpunan semua kemungkinan hasil suatu percobaan. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa lihat bahwa ada perbedaan ya antara variabel random dan ruang contoh, di mana variabel random itu merupakan bagian dari ruang contoh. Karena kalau kita lihat secara definisi, variabel random itu suatu fungsi yang nilainya berupa bilangan nyata yang ditentukan setiap unsur dalam ruang contoh. Sedangkan ruang contoh itu jauh lebih besar daripada variabel randomnya, yaitu himpunan semua kemungkinan, himpunan keseluruhan. Nah, itu kita sebut sebagai ruang contoh. Nanti sebentar di contoh atau di latihan soal itu jauh lebih nampak mana yang kita sebut sebagai variabel random dan mana yang kita sebut sebagai ruang contoh. Kemudian variabel random itu dalam suatu percobaan statistik seringkali kita tidak tertarik pada setiap keterangan contoh, namun hanya pada suatu keterangan contoh tertentu dari hasil percobaan. Ya.
Kalau nanti contohnya kayak misalnya kita lempar uang koin itu, ya. Dari 10 kali lempar kita mau 3 kalinya muncul, 3 kali lemparan kita tuh muncul gambar gitu. Nah, itu sudah masuk ke dalam yang kita sebut sebagai variable random, karena tidak semua 10 kali lemparan itu kita mau semua hasilnya gambar seperti itu, tidak, tapi kita hanya tertarik dengan hal yang spesifik seperti itu. Nah, ini contohnya tadi saya bilang. Kalau tadi ekstrim ya 10. Misalnya ini lempar uang koin ya, atau uang logam 3 kali berturut-turut. Maka yang disebut ruang contoh adalah semua. Kalau kita kembali ke definisi tadi kan, ya. Kata kuncinya di sini adalah himpunan semua hasil suatu percobaan keseluruhan. Sehingga kalau kita lempar uang logam 3 kali berturut-turut, ya, maka anggap aja kita simbolkan dengan S, semua kemungkinannya, nah ini yang terangkum dalam penjelasan di bawah ini. Gambar. Jadi bisa kita 3 kali lempar, muncul gambar semua. Atau susunannya gambar-gambar angka. Gambar, angka, gambar. Angka, gambar, gambar. Gambar, angka, angka. Angka, gambar, angka, angka, gambar. Atau bisa strike 3 kali angka. Nah, itu kita sebut sebagai ruang contoh. Nah, terus variabel randomnya mana? Nah, silakan Anda mau mengamati yang bagian mana. Contoh, dari 3 kali lempar, saya berharap 2 lemparannya muncul gambar. Nah, itu kita sebut sebagai variabel random. Sedangkan ruang contoh itu adalah keseluruhannya. Ya. Kemudian, ya, ini misalnya, bila kita tertarik pada beberapa atau berapa kali sisi angka muncul, maka kemungkinan munculnya angka merupakan katakanlah variabel, kita katakanlah di situ variabel X, yang disebut sebagai variabel random. Bila X tadi itu merupakan bilangan caca, ya, atau bilangan diskrit ya, variabel diskrit ya. Masih ingat ya, variabel diskrit itu bilangannya harus bilangan yang caca atau bilangan bulat. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tidak boleh bilangan pecahan atau bilangan desimal ya. Maka ya, lemparan uang logam 3 kali berturut-turut. Nah, kalau kita hitung peluang dari masing-masing tadi, misalnya kita fokus ke apa tadi ini dia bilang sih. Fokus ke angka, sisi angka. Nah, maka katakanlah saya mau lempar uang tadi 3 kali berturut-turut, berapa peluang dari variabel X atau munculnya angka tadi. Nah, di sini ada 4 kemungkinan. Pertama 0, artinya waktu kita lempar tidak sama sekali muncul angka. Atau yang kedua bisa saja muncul angkanya 1. Kemudian bisa muncul 2 kali atau bisa muncul 3 kali. Nah, di sini coba ditanya, hitunglah distribusi probabilitas tiap variabel X atau sisi muncul angka tadi. Nah, ini jawabannya. Jadi, kalau seandainya kita lempar uang koin tadi, muncul adalah tidak muncul angka sama sekali, berarti kan dia muncul gambar. Ya. Maka di situ ya munculnya gambar kan probabilitas gambar itu 1/2. Dari mana Pak? Ya gambar itu kan hanya ada 1 di dalam uang koin bagi 2. Kenapa 2? Karena uang koin itu atau uang logam itu terdiri dari dua sisi. Maka setengah kali setengah kali setengah atau 0,5 kali 0,5 kali 0,5. Dapatlah 0,125. Nah, terus kalau 1 kali muncul angka dari 3 kali lemparan. Nah, di sini kemungkinannya bisa banyak ini. Bisa gambar-gambar lalu angka, bisa gambar angka baru gambar, atau angka duluan baru 2 kali gambar kemudian. Sehingga di sini kita bisa perhitungkan dengan rumus ya. Setengah kali setengah kali setengah ditambah setengah kali setengah kali setengah ditambah setengah kali setengah kali setengah. Atau kita bisa katakan 0,125 ini pangkat 3.
atau dikali sebanyak 3 kali. Ya, hasilnya 0,375 seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang 2? Nah, tadi 2 kali angka berarti bisa gambar angka gambar angka atau angka-angka gambar. Nilainya sama juga dengan waktu 1 kali lemparan tadi. Atau 3 kali strike muncul angka. Nah, munculnya kayak gitu. Nah, ketika hasil perhitungan ini, ya, hasil perhitungan ini kita buatkan dalam rumus, ya, dalam slide tadi. Nah, ini kan ceritanya 3 kali lempar aja. Anda bayangkan kalau sampai 10 kali lempar, Anda hitung dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu kan capek juga. Gitu. Maka oleh karena itu, kita bisa membuat sebuah rumus yang namanya fungsi atau rumus binomial tadi. Nah, dalam fungsi binomial atau rumus binomial ini, perhitungan pada slide 8 tadi itu polanya seperti ini. Probabilitas X sama dengan A, sama dengan rumus kombinasi NCR atau NCA sama saja. Dikali probabilitas sukses kejadian A dipangkatkan dengan A kecil ini atau R, ya, kalau di rumus kombinasi, dikali dengan probabilitas gambar atau peristiwa gagalnya, ya. Kemudian N kurang A. Sehingga ini kita sebut sebagai fungsi binomial. Sehingga nanti yang kita bahas di variabel distribusi probabilitas diskret ini nanti adalah terkait distribusi binomial. Ya, distribusi binomial. Nah, apabila pelemparan dilakukan N kali dan X kali muncul A, maka peluang A atau probabilitas A itu dan peluang untuk G atau gagalnya ya berarti 1 minus ini siapa yang aktif? Suara. Berarti probabilitas gagalnya itu berarti atau peristiwa sebelahnya ya berarti 1 minus probabilitas A. Ini. Atau kalau sederhananya gini. Ya. Sederhananya kayak gini. A ini angka ya. Dalam uang logam itu angka ada berapa? Coba. Halo? Angka ada berapa di uang logam? 1, Pak. 1. Dari berapa sisi? 1. Dari berapa sisi uang logam itu? 2 sisi. Ada 2. Oke. Berarti sebelahnya, sisi sebelahnya kan sisa setengah. Sehingga kalau kita jumlahkan, katakanlah ini angka, ini gambar, ya, maka kalau kita jumlahkan hasilnya harus sama dengan 1. Makanya di sini kenapa ada 1 di sini. Ya. Sehingga rumusnya ini kembali lagi ya sama saja dengan rumus yang di atas atau fungsi binomial ini. Nah, oke, kita masuk di contoh soal ya biar jauh lebih paham. Sebelum masuk ke contoh soal, kita bahas dulu distribusi peluang. Nah, nilai yang kita sudah hitung 3 kali lempar ini, ya, probabilitas sama dengan 0,125. Yang 1, 0,375. Probabilitas X sama dengan 2, 0,375. X sama dengan 3, 0,125. Nah, kalau kita buat dalam distribusi probabilitas atau distribusi peluang, maka gambarnya seperti ini. Var X ini menunjukkan tadi ya, kasus kita ini adalah menggambarkan angka. Kita fokus ke angka. Munculnya tidak muncul angka sama sekali, maka gambar semua. 3 kali gambar, frekuensinya 1, ya. Kemudian probabilitas yang kita hitung tadi 0,125. Kalau 1 kali angka, maka ada 3 frekuensinya dengan probabilitas 0,375. Kalau 2 kali ya muncul angka, maka frekuensi
frekuensinya ada 3 dengan probabilitas 0,375. Terus yang terakhir bisa muncul angka 3 kali dengan nilai probabilitas 0,125. Sehingga kalau kita jumlah keseluruhannya hasilnya sama dengan 1. Nah, kemudian ini fungsi ini kalau hanya 3 tadi ya, N-nya 3. Kalau Anda menambah jumlah N-nya, ya, bagaimana kalau kita lempar 5 kali, kalau lempar 10 kali, kalau kita lempar sampai 20 kali, maka kalian lihat di sini akan membentuk yang namanya distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi. Distribusi normal ini. Ya, akan membentuk seperti kurva simetri. Jadi ketika N-nya makin banyak, maka dia membentuk terdistribusi secara normal ya. Distribusi peluangnya terdistribusi secara merata, secara simetri. Nah, inilah ya tadi fungsi distribusi tadi saya bilang. Ya, inilah kesamaannya dengan distribusi frekuensi, khususnya bagian kumulatif ya. Seperti itu. Nah, dan gambar model inilah atau distribusi probabilitas inilah nanti yang akan kita pakai ketika kita lanjut ke statistik inferensial. Seperti itu. Nah, kemudian distribusi peluang ini memiliki kesamaan tadi dengan distribusi frekuensi relatif yang kita bahas di distribusi frekuensi tadi. Apabila N-nya sangat besar, maka secara teori, maka distribusinya akan membentuk kondisi yang ideal. Ya. Atau tadi ya, kurvanya akan membentuk distribusi yang merata atau simetri. Kalau Anda lihat gambar ini kan sebenarnya kita sudah bahas di materi sebelumnya ya, di distribusi frekuensi atau di rata-rata, median dan modus kan kita sudah pernah singgung di situ. Ya. Nah, kemudian apabila variabel X-nya terdiri atas bilangan kontinu ya 0,1, 0,2, maka kurva yang kita buat ini itu makin rapat nilainya. Ini kan Anda lihat jaraknya kan 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kalau nilai ini kita rapatkan lagi 0,1, 0,2, 0,3, maka kurva ini ya kerapatannya atau kepadatannya itu makin tinggi. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian maka di sini kurvanya itu akan membentuk seperti ini. Nah, poligon ini. Ya. Ini kalau kurvanya sudah menggunakan data yang kontinu, maka dia akan padat, ya, akan padat dan nilainya menjadi tak terhingga ya, dari minus tak terhingga sampai positif tak terhingga. Dan luas di bawah kurva ini, ya, itu pasti hasilnya sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1, Pak? Kok bisa? Ya tadi kita kembali aja prinsipnya ke tabel distribusi tadi ya. Kan apapun kita jumlahkan hasilnya pasti sama dengan 1. Ini kan kebetulan kita 3 kali lempar ya, bentuk kurvanya kayak ini. Kalau kita sampai 10 kali lempar kan bentuk kurvanya kayak gini. Dan kalau kita jumlah probabilitasnya di sini pasti setara dengan atau sama dengan 1. Ya. Begitu. Terus makanya di sini kurva luas kurva di bawah kurva normal ini hasilnya 1. Nah, oke. Saya mau Anda latihan saat ini ya. Kita ada beberapa menit ini. Coba Anda latihan membuat kurva distribusi normal yang seperti ini. Jadi ada sumbu probabilitas X-nya sama X-nya. Terus ada gambar kurva normalnya. Tidak perlu Anda tulis ini. Nah, kalau sudah Anda gambar, tunjukkan ke layar Anda masing-masing. Saya mau cek di pekerjaan Anda masing-masing. Silakan digambar ini. Coba. Harus berbentuk seperti kurva yang saya gambar ini. Silakan
Anda gambar lalu hidupkan kamera Anda masing-masing. Bisa kan? Semua sudah di catatannya masing-masing kan? Oh, saya stop share dulu. Coba saya mau lihat mana Anda punya hasil kerja ini. Coba tunjukkan kurvanya. Balik kamera belakang, lihat kurva normalnya. Kurva normalnya itu saya share lagi ya. Nah, ini. Coba tunjukkan. Hidupkan kamera bagian belakangnya. Ini tidak ada yang hidupkan kamera belakang. Coba mana? Tunjukkan kamera belakangnya mana? Ini hanya Yosef saja yang hidup kamera, yang lain? Iya, di sayangnya Yosef saja. Bukan nampak muka, nampak itu kertas kerja itu. Oke. Baru hanya Yosef dengan Arnoldus Jansen. Oke, Emilia. Yang lain mana ini? Oke, Emilia Goods. Latihan gambar seperti itu ya, Febrian Sri. Oke, Andini, oke. Oke, Audrey. Aduh, Audrey gambarnya miring itu. Arnoldus macam gambar gunung. Jangan gambar kayak gunung ya. Aduh, Andini agak miring gambarnya itu. Maria agak miring juga. Kasih Iya, lurus. demikian. Betul. Jangan, gambarnya harus terdistribusi normal ya. Jangan menceng ke kiri atau menceng ke kanan. Kita tidak membahas kemencengan dulu ya. Kita membahas datanya simetri. Oke, yang lain. Adi Rizky kasih Adi fokus. Rizky, kasih fokus. Ya, coba. Ya, Nah, ya, good. keren. Good. Yosef kenapa begitu? Yosef itu sekali lagi kayak Gunung Wangameti saja itu. Gunung Wangameti saya lurus bagus. Ya. Solvi. Oh, Natalia mana Natalia? Coba. Natalia kasih kayak gunung ya. Tidak. Ya. Itu gambar ulang-ulang supaya bagus. Kasih tebal. Solvi ya. Good ya. Nah, Panji miring Panji itu. Agak kasih lurus lagi. Kasih lurus ke tengah. Harus banyak latihan ya gambar ini gitu. Jadi di rumah nanti Trisia. Ya, lumayan. Bagus. Good. Kalau yang gambar Octaviana itu ketinggian itu. Itu kayak apa itu? Kurtik, laptop kurtik itu. Tebas. Terlalu runcing. Edo Goods. Bagus. Ya. Gloria. Paulina itu kayak gunung. Desmoi juga kayak gunung. Ada Irma, Pak. Ada Irma sedikit menceng. Kasih lurus. Ya. Good. Paulina itu kayak gunung Paulina. Ya. Oke, baik. Cukup. Saya pikir ya Yosef mulai lebih baik ya. Gambar yang kedua mulai baik. Jadi supaya gambar Anda makin simetri, gambarlah dengan latihan ya. Karena nanti
kita akan bahas itu di statistik inferensial semester depan ya. Apalagi kalau kita offline kuliahnya itu Anda betul-betul harus gambar dengan baik ya, gambar dengan baik. Terus tanya, kalau Pak Inyo gambarnya miring atau tidak lurus bagaimana? Ya kan saya sudah lulus S1 dan S2. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih buat gambar yang Anda sudah tunjukkan. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke distribusi binomialnya. Jadi salah satu bentuk dari atau salah satu distribusi yang kita pelajari dalam distribusi probabilitas diskret namanya distribusi binomial. Distribusi binomial ini itu merupakan suatu distribusi yang harus punya karakteristik sebagai berikut. Ada 4 karakteristik. Karakteristik yang pertama atau ciri yang paling pertama itu adalah hanya ada 2 kemungkinan. Kalau Anda ketemu soal distribusi probabilitas yang hanya ada 2, gambar angka, ya tidak, berhasil gagal, sukses gagal, suka tidak suka, senang tidak senang, baik tidak baik, cacat tidak cacat, maka itu adalah soal dari atau harus diselesaikan menggunakan distribusi binomial. Contoh, kalau saya lempar dadu waktu main ular tangga, apakah itu contoh distribusi binomial? Tidak. Kenapa tidak? Karena dadu mempunyai 4. Dadu ada? 6 sisi. Ada 6 sisi. Maka tidak bisa lagi ya tidak. Karena hanya ada 2 sisi. Kalau koin atau logam tadi kan hanya 2 sisi. Kalau dadu 6, maka lemparan dadu kita tidak bisa masukkan ke dalam distribusi binomial. Gitu. Apalagi peristiwa main kartu. Wah, lebih tidak bisa lagi. Kartu ada 52, banyak sekali. Gitu. Dan distribusi binomial, ingat ya, kuncinya peristiwa yang hanya ada 2 kemungkinan. Ya. Terus, selain itu, dia sifatnya independen atau tagayut. Ya, peristiwa-peristiwanya itu tagayut. Ya, kayak lempar uang koin yang pertama kan tidak mempengaruhi lemparan uang koin yang kedua. Gitu. Nah, itu masuk ke dalam distribusi binomial. Ketiga, probabilitas sukses dan gagal ada tetap untuk kejadian. Jadi dia tidak mudah berubah-berubah. Sebentar bisa sukses, sebentar bisa gagal, tidak. Dia sifatnya tetap. Dan yang terakhir atau keempat adalah data yang dikumpulkan merupakan hasil perhitungan diskret. Bilangan diskret. Ya. Itu yang perlu kalian garis bawahi. Ya. Diskret itu ya jumlahnya bilangan cacah atau bilangan bulat tadi ya. 1, 2, 3. Tidak ada desimal. Bukan kalau Anda sudah ketemu 0,5, 0,7 itu tidak. Itu bukan bilangan diskret ya. Itu bukan masuk ke dalam contoh atau kategori dari distribusi binomial. Ya. Terus secara rumus atau secara statistik Anda bisa lihat ini ada di saya ambil dari bukunya Seward ya. Bukunya Seward dan Seward Anda bisa lihat itu terkait karakteristik distribusi binomial. Tuh nanti bagaimana penggunaan rumusnya ya, bagaimana cara kerjanya itu nanti kita ada mata kuliah khusus ya, pelatihan analisis statistik gitu. Itu lebih bagaimana Anda menggunakan alat-alat statistik. Tapi di statistik inferensial, statistik deskriptif dan juga statistik inferensial lebih ke bagaimana membuat Anda paham secara teoritisnya. Oke, kita lanjut. Nah, distribusi binomial, nah ini ada catat, ada rumusnya ya. Rumusnya ya sama kayak fungsi binomial ya. Anda mau pakai rumus yang pertama atau kedua sama saja. Yang kalau kedua ini kombinasinya sudah diturunkan ya. Ini rumusnya.
Anda bisa catat, terus Anda kasih kotak memang supaya menjadi catatan penting di situ. Ini rumusnya. Di mana ini rumusnya. Saya highlight saja supaya ini penting ya. Oke. Di mana PS itu merupakan fungsi peluang binomial, kemudian NCR itu adalah koefisien binomial yang kita dapatkan dari perhitungan kombinasi, kemudian N itu adalah jumlah percobaan yang dilakukan, R itu adalah peristiwa suksesnya, ya, jumlah peristiwa yang diamati, ya. Sedangkan P itu adalah probabilitas sukses, bukan jumlah peristiwa sukses ya, tapi peristiwa probabilitasnya. Sedangkan Q adalah kebalikan atau lawan dari probabilitas sukses. Oke, sekarang coba kita masuk ke rumus. Di sini ada rumus. Kita coba kerja. Dari kita lempar uang koin 5 kali. Ya, pelemparan 5 kali atau 5 mata uang yang diharapkan muncul 3 gambar sebagai peristiwa suksesnya. Ditanya berapa probabilitas terjadinya peristiwa 3 gambar tersebut. Nah, dari soal ini coba kita cek dulu atau apa saja yang diketahui di soal ini. Oke. Diketahui apa saja? Kita mulai dari rumus tadi apa ya? N ya? N, Pak. Ya, N-nya berapa? 5. 5 ya. Jumlah pelemparannya 5. Terus jumlah peristiwa suksesnya atau R? 3, Pak. 3, Pak. Oke. Terus P, probabilitas peristiwa sukses. 3, Pak. 3, Pak. Probabilitas. Belum diketahui, Pak. Oh, man. Probabilitas suksesnya muncul apa di sini? Di soal ini. Gambar. Gambar itu ada berapa? 1. 3. 1. Itu 3 kali lempar ini. 3 kali muncul, sorry. Di situ gambar ada berapa? Di uang logam itu, uang koin itu. 2. Gambar. 1. Gambar hanya ada 1. Dari berapa sisi? 2 sisi. Dari 2 sisi. 2 sisi. Atau kita sebut dengan 0,1/2 kita hitung dapat juga 0,5. Kan sudah bilang probabilitas itu dari 0 sampai 1. Kalau kalian jawab 3 masuk akal tidak? Ya salah. Gitu. Nah, terus Q-nya berapa? Q-nya, gagalnya? 2. Ya, kalau sudah suksesnya 0,5, ya sebelahnya berapa? Tadi saya jelaskan. 0,5. Ya 0,5. Dapat dari mana? Ya 1 kurang P. Ya toh? 1 ini ya total probabilitasnya. Suksesnya 0,5. Ya berarti di sini 1 kurang 0,5. Berapa ya 0,5? Atau ya logika aja, probabilitas suksesnya gambar, berarti yang tidak suksesnya apa? Kebalikan dari gambar. Sisi di uang logam itu. Uang logam itu sebelahnya gambar apa? Angka, Pak. Angka toh. Ya angka kan 0,5 atau 1/2 juga. Sehingga kalau di total ini hasilnya harus sama dengan 1. Kalau P tambah Q sama dengan 1. Ditanya 3 ya, di sini fokusnya.
Nah, berarti P 3 itu kita ditanya berapa. Itu. Nah, sekarang kita masuk di cara kerja. Nah, probabilitas sukses 3 tadi berarti 5 kombinasi 3 dikali 0,5 pangkat R ya atau pangkat 3 dikali 0,5 atau setengah pangkat N kurang R. 5 kurang 3. Kita masuk di rumus 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 kurang 3 faktorial. Ini dari mana Pak rumusnya? Nah, ini dari sini nih. Ini yang sudah saya highlight tadi. Ya. N-nya kan 5, berarti 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 kurang 3 faktorial dikali probabilitas sukses 0,2 pangkat 3 dikali 0,5 pangkat 5 kurang 3. Ini. Nah, ini kalau kita masukkan ke sini 5 faktorial itu kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. 5 kurang 3 2. 2 faktorial itu 2 kali 1. Kita habiskan ini. Berarti sisa 5 kali 4 20. 2 kali 1 2. Terus 1 per 2 atau 0,5 pangkat 3 sama dengan 1 per 8. Kemudian 1 per 2 dipangkatkan 2 sama dengan 1 per 4. Ya, turunkan ke sini. Ya, hasilnya 5 per 16. Ya. 5 per 16 kalau kita buat desimal jadi berapa? 0,3125. 3125. Atau kalian juga bisa pakai cara lain. 20 per 2 itu kan 10. Ya. 0,5 pangkat 3 berapa ya? Coba. Kita hitung dari sini. 0,125. 0,125. Terus 0,5 pangkat 2. 0,5 pangkat 2. 0,25. 0,25. Oke. Anda coba kali 10 kali 0,125 lalu dikali lagi dengan 0,25. Hasilnya berapa? Nol koma 3125. 3125. Sama ya. Jadi Anda mau pakai pecahan atau desimal sama saja. Oke, silahkan dicatat dulu ya. Mau dicatat tidak? Mau, Pak. Oke, Mau, Pak. silahkan.
Sudah? Sudah, Pak. Sudah belum? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Baik, sekarang coba kita masuk ke soal yang kedua terkait distribusi binomial. Ingat ya, sekali lagi di latihan soal itu atau di Anda dapat di ujian atau Anda dapat di satu kasus di lapangan atau misalnya Anda skripsi, itu tidak pernah dia menyebutkan saya masuk kasus ini ya, tapi kita selaku mahasiswa yang pernah belajar statistik, kita harus tahu, oh ini dia masuk binomial ini, karena karakteristiknya dia hanya ada 2 kemungkinan, kemudian sifatnya juga tagayut gitu-gitu ya. Jadi itu harus Anda tahu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Berapa probabilitas untuk mendapatkan sekurang-kurangnya sisi gambar dari 6 kali lemparan koin? Nah, sekarang jadi pertanyaannya, diketahui apa sih, Jin? N sama dengan N. Oke, diketahui N-nya 6. Terus R. R-nya berapa? 4. 4. Oke. Cuman hati-hati, dia bilang sekurang-kurangnya 4. Berarti R-nya 4 dan lebih dari 4. Karena sekurang-kurangnya itu paling rendah 4. Dan lebih dari 4. Berarti nanti kita hitung R-nya mulai dari 4, 5, dan 6. 7 tidak, Pak? Ya tidak mungkin karena batas paling atas N ini 6. R itu tidak bisa lebih dari N gitu. Atau sederhananya Anda punya kue 10 buah, mau makan 11, kan tidak mungkin. Lebih banyak yang Anda makan ketimbang jumlah yang Anda punya. Sederhana logikanya gitu ya. Kenapa harus hitung di atas atau sama dengan 4, Pak? Karena di sini kata yang dia pakai sekurang-kurangnya. Ini artinya minimal 4, berarti ke atas kita hitungnya. Sehingga probabilitasnya di sini berapa? P-nya? Probabilitas sukses. Berapa? 0,5. 0,5. 0,5. 0,5 toh. Kenapa Pak 0,5? Gambar itu 1 dari 2 sisi. Setengah. 1 bagi 2 kan 0,5. Berarti gagalnya berapa? 0,5. 0,5. Dapat dari mana? 1 kurang 0,5. Dapatlah 0,5. Atau probabilitas sukses ini kan menggambarkan atau menunjukkan sisi gambar. Sedangkan yang gagal ini menunjukkan sisi angka. Gitu. Karena ini karakteristik binomial. Ya. Kalau kita jumlah harus 1. Terus kerjanya bagaimana Pak? Ya kerjanya satu-satu. Kita mulai hitung R sama dengan 4, R sama dengan 5, dan R sama dengan 6. Begitu. Nah ini sudah dikerjakan ya. Nanti kita hitung ya satu per satu. Ya. Kita hitung satu per satu. Ini sebenarnya ada 2 cara juga ya. Kita mau selesaikan dengan pecahan seperti ini. Atau Anda mau selesaikan juga dengan desimal. Kalau desimal misalnya waktu kita hitung 4. Ini berarti kan 6 faktorial bagi 4 faktorial. Dikali 6 kurang 4 faktorial. Dikali 0,5 pangkat 4. Kemudian dikali lagi dengan 0,5 pangkat 6 kurang 4. Terus kita selesaikan ya, ini faktorial, ini kita potong habis. Ini habis. Sisalah 6 kali 5 bagi 2 kali 1 atau 30 bagi 2. Nah, kita bisa lanjutkan di sini, di sisi sebelahnya ini. Ya. 30 bagi 2 itu berapa ya?
30 bagi 2. Dapat 15. 15. 15, Pak. Dikali setengah pangkat 4 atau 0,5 pangkat 4. 0,5 pangkat 4. Dapat berapa? 93, Berapa? 9375. 9375. 0,9375. Terus 0,5 pangkat 2. 0,25. 0,25. Oke, coba dikali ini. 15 kali 0,9375 dikali 0,25 hasilnya. Tiga koma 5156. 0, tidak mungkin. Anda tidak mungkin mendapatkan. Dapat nilainya tinggi ya? 3,5. Sahabat, 0,5 pangkat 4, 0,9 kah? 0,0625, Pak. Makanya ini saya kayaknya tidak percaya. 0,0625. 0625. Oke, 15 kali 0,0625 kali 0,25. Nggak mungkin probabilitas itu hasilnya di atas 1. Atau negatif. Dapat berapa? 0,234375. 234375. 234375. 4375. Sama tidak dengan 15/64 ini? 15 dibagi 64. Sama, Pak. Sama ya? Sama, Pak. Good. Coba kerja lagi yang 5. Ini kan 5 faktorial dibagi 6 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 6 kurang 5 faktorial. Nah, di sini dapatnya ya 6. Kenapa? 5 kali 2 kali 3 kali 4 kali 2 kali 1 potong habis. Berarti ini 6 per 1. 6 ya. 6 dikali 0,5 pangkat 0,5 pangkat 5. Dapat berapa? 0,5 pangkat 5. 0,03125. 0,03125. 25. Kemudian 0,5 pangkat 1 ya 0,5. Nah, coba sekarang 6 dikali 0,03125 dikali 0,5. Nol koma 09375. 0,09375. 375. Oke. Terus yang terakhir 6. Ini bagi-bagi ya. Berarti 6 faktorial bagi 6 faktorial dikali 6 kurang 6 faktorial. 0 faktorial 1. 6 bagi 6 1 ya 1. 1 dikali 0,5 pangkat 6. 0,015625, Pak. 0,01525. 15625. Oke. Terus dikali 0,5 pangkat 0. Berapa itu? 1, Pak. 1. Hasilnya
Ya, yang di tengah ini. 0,015625. Oke. Sorry. Waduh. 15625. Oke. Hasilnya sama ya ketika 1/64 sama ini ya? Iya, sama, 0,0 Pak. sama ya. Oke. Terus kita jumlahkan 0,23435 ditambah 0,09375 ditambah 0,015625. Dapat berapa? Nol 0,34375. 34375. Sama tidak dengan 11 bagi 32 ini hasilnya? Sama, Pak. Sama ya. Oke. Silakan Anda catat. Mungkin catat yang Anda perlu tambahan yang bagian kanan ini karena sisi yang kiri kan sudah Anda catat toh. Oke, silakan 1-2 menit untuk mencatat.
Sudah ya? Sudah belum? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke. Baik. Oke, yang terakhir, simulasi soal yang ketiga. Jadi simulasi Sudah, Pak. ya, simulasi soal yang ketiga ini Anda coba kerjakan di rumah ya. Di rumah. Masing-masing. Artinya kita tidak bahas di room meeting ini ya. Tapi Anda coba kerjakan nanti hari Sabtu saya share link untuk Google Form untuk melihat jawaban atau hasil kerja Anda terkait simulasi distribusi binomial yang ketiga. Nah, ini PT Bank Rahayu Cabang Kopo. Nah, ini sudah mulai soalnya bukan lempar uang koin lagi ya. Soalnya sudah lebih yang case ya. PT Bank Rahayu Cabang Kopo Bandung mempunyai karyawan 20 orang. Karyawan mempunyai prestasi baik mencapai 40%. Apabila dipilih 3 karyawan untuk menghadap pimpinan, berapa persentasi 3 karyawan yang termasuk tersebut adalah yang berprestasi baik. Dan yang kedua, 9 karyawan yang berprestasi baik. Dari sini kita harus tahu dulu, diketahui apa saja di soal ini. Nah, diketahui apa saja coba. N-nya berapa? 20. N-nya 20. Good. R-nya? R-nya berapa? 3. 3 ya. Sini nih, dari sini. 3. Oke, terus P-nya probabilitas sukses. Probabilitas 40%. berapa? Berapa Fedronando? 40%. 40%. Kalau kita ubah dalam desimal berapa kalau gitu? 0,4. 0,4. Kenapa 0,4, Pak? Nah, ini di sini. Anda lihat di sini dia tanya prestasi baik. Sedangkan di sini prestasi baik itu adalah 40%. Dalam persen kita ubah desimal 0,4. Berarti lawan prestasi yang baik adalah Q. Atau yang berprestasi kurang baik gitu. Atau yang katakanlah tidak berprestasi baik. Itu berapa kalau gitu? 0,6. 0,6. Dapat dari mana? Dapat dari? Mana tahu 0,6 baru tidak tahu dapat dari mana. Dapat dari? 100% kurang 40%, Pak. Oke. 100% kurang 40%. Atau 1 kurang dengan 0,4. Nah, langkah selanjutnya kita sudah diketahui, coba Anda kerjakan. Ya, ini case-nya case yang lebih bukan pelemparan uang lagi ya, lebih bukan yang statistik terkait pelemparan uang, tapi sudah dalam kehidupan yang real atau contoh yang real, lebih real. Oke, nanti hari Sabtu akan saya kirim link, mau lihat jawaban Anda ya. Jadi Anda habis kelas ini langsung kerjakan, karena kita ada masih beberapa menit. Oke, saya pikir untuk hari ini sampai di sini. Terus tugas ya. Tugas itu sedikit ada perubahan ya. Karena saya buka dulu rancangan tugasnya. Karena kemarin ternyata ada soal distribusi yang lain saya masukkan ke distribusi binomial. Sehingga tidak perlu Anda kerjakan ya. Jadi nanti di tugas ke-6
itu Anda hanya kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Itu sebenarnya nomor 2 itu yang PT Blibli itu. PT Blibli mengirim buah segar setiap harinya ke sebuah swalayan. Itu soal nomor 2. Soal nomor 1-nya itu terkait yang bahasa Inggris ya. Terkait presentasi kunjungan, terkait presentasi pembayaran di Atmore Hotel. Kemudian soal kedua PT Blibli. Yang ini yang mesin fotokopi sama apa namanya? Yang insiden kecelakaan kereta api ini tidak perlu Anda kerjakan. Bisa dipahami tidak? Untuk tugas ke-6 bisa ya? Nanti ini dikumpulkan di ini kelas A 6 Desember. Kalau kalian berarti 8 Desember ya. Minggu depan. Oke, itu saja. Sampai sini ada yang ingin Anda tanyakan? Saya persilahkan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya matikan rekaman.